Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 20 Desember 2020, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana menerima nasihat firman-Mu. Kiranya ini menguatkan kami agar sungguh-sungguh setia boleh tiba di Taman Eden nantinya yang dipulihkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Rina Ayorbaba. Silakan Ibu Rina. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini berjudul Taman Eden dipulihkan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Wahyu 21 ayat 1. Taman Eden tetap berada di atas bumi ini lama setelah manusia terbuang dari jalan-jalannya yang penuh kesukaran itu. Umat yang berdosa itu lama diizinkan memandang kepada rumah mereka sebelum berdosa, pintu gerbangnya terhalang hanya oleh malaikat-malaikat. Di pintu gerbang Firdaus yang dikawal oleh para malaikat, kemuliaan ilahi dinyatakan. Ke tempat inilah Adam dan anak-anaknya datang untuk menyembah Tuhan. Di sini mereka memperbarui janji-janji mereka untuk taat kepada hukum yang mereka langgar yang telah menyebabkan terbuangnya mereka dari Eden. Apabila arus dosa melanda dunia ini dan kejahatan manusia menentukan kebinasaan mereka oleh air bah, tangan yang telah mendirikan Eden itu telah mengangkatnya kembali dari dunia ini. Tetapi pada pemulihan yang terakhir, apabila akan ada satu langit yang baru dan satu bumi yang baru, Wahyu 21 ayat 1, maka taman itu akan dipulihkan kembali dalam keadaannya yang lebih mulia daripada keadaannya semula. Kemudian mereka yang telah memelihara hukum-hukum Allah akan menghirup kesegaran yang kekal di bawah pohon al-hayat itu, dan sepanjang masa kekekalan penduduk dunia yang tak berdosa akan memandang di dalam taman kesukaan itu satu contoh tentang apa yang akan terjadi terhadap seluruh bumi ini kalau manusia telah mengikuti rencana Kakli yang mulia itu. Kesedihan tidak akan berada di dalam suasana surga. Di dalam rumah orang-orang tebusan tidak akan ada lagi ratap tangis atau kereta jenazah. Tidak ada gambaran duka cita. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Yesaya 33 ayat 24. Satu ikatan kebahagiaan akan mengalir dan semakin deras sementara masa kekekalan bergerak maju. Saatnya telah tiba di mana orang-orang saleh memandang dengan kerinduan sejak pedang yang bernyala-nyala menghalangi pasangan itu dari Taman Eden. Saat itu pula ada penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Efesus 1 ayat 4. Dunia pada mulanya dikaruniakan kepada manusia sebagai kerajaannya. Dianati olehnya ke dalam tangan iblis dan sekian lama berada dalam tangan musuh besar itu. Kini telah dikembalikan melalui rencana penebusan yang agung itu. Segala sesuatu yang telah hilang karena dosa kini dipulihkan kembali. Maksud Allah yang asasi dalam penciptaan dunia ini ialah agar menjadi tempat yang kekal bagi umat tebusan. Kasih karunia Allah bagi setiap insan. Halaman 382 dan 383. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Taman Eden bukan sekedar taman. Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Anak yang Bertanggung Jawab, halaman 314, paragraf 3.
Sistem pendidikan yang ditetapkan pada awal dunia ini haruslah menjadi satu pola bagi manusia sepanjang zaman. Sebagai satu ilustrasi dari prinsip-prinsipnya, sebuah sekolah teladan telah ditetapkan di Taman Eden, rumah kediaman leluhur kita yang pertama. Taman Eden adalah ruang kelasnya, alam adalah buku pelajarannya, Halik sendiri adalah gurunya. Taman Eden adalah sekolah bagi kita umat manusia, dan gurunya adalah Sang Pencipta itu sendiri. Tidak heran dipulihkan, agar mereka yang ditebus, khususnya mulai dari Adam, dapat kembali melanjutkan pendidikannya, yang tentunya sangat berbeda dengan sistem yang ada di dunia ini. Kemudian dalam Christian's Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 237 paragraf 1 berkata, pada mulanya, ketika manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden, dia dapat berbicara dengan penciptanya dan dengan para malaikat secara langsung. Ketika dosa masuk, hak istimewa ini ditarik. Dengan dipulihkannya Eden, maka hak istimewa ini juga dipulihkan. Sebab memang Sang Pencipta adalah guru mereka yang ditebus, dan Eden adalah ruang kelasnya. Selanjutnya, dalam Membina Pendidikan Sejati, halaman 17, paragraf 2, Nyonya White menyatakan, Taman Eden adalah suatu gambaran mengenai apa yang Allah inginkan terjadi di segenap bumi, dan adalah maksudnya supaya, sementara keluarga manusia semakin bertambah jumlahnya, mereka harus mendirikan rumah tangga dan sekolah yang lain yang serupa dengan apa yang telah diberikannya. Itulah sebabnya Eden harus dipulihkan sebagai suatu model akan kehidupan yang Allah berikan kepada umat-umatnya yang menang. Karenanya, Eden bukan hanya ruang kelas, tapi juga ruang kerja. Fundamentals of Christian Education, halaman 512, paragraf 5, menyatakan, ketika Tuhan menempatkan orang tua pertama kita di Taman Eden dengan perintah mereka mengusahakannya dan memeliharanya, Allah telah menyelesaikan pekerjaan penciptaannya dan telah menyatakan segala sesuatu dengan sangat baik. Semuanya disesuaikan dengan tujuan pembuatannya. Sementara Adam dan Hawa menaati Allah, pekerjaan mereka di taman menyenangkan. Eden adalah ruang kerja yang menyenangkan. Itu sebabnya perlu dipulihkan agar umat tebusan dapat merasakan dan menikmati tempat kerja yang menyenangkan itu. Perhatikan reaksi Adam berikut ini tentang Eden yang dipulihkan. Maranatha halaman 354 paragraf 3. Adam dikembalikan pada kekuasaannya yang pertama. Dengan sangat gembira, ia memandang pohon-pohon yang suatu kali dinikmatinya, yakni pohon-pohon yang buahnya ia sendiri mengumpulkannya pada waktu ia belum berdosa dan masih riang gembira. Ia melihat pokok-pokok anggur yang di tangannya sendiri merawatnya, kembang-kembang yang pada suatu kali ia senang memeliharanya. Pikirannya menangkap kenyataan pemandangan itu. Ia memahami bahwa sungguh inilah Eden yang dipulihkan itu. Kita hanya bisa membaca gambaran ini. Kita tidak bisa memahami perasaan Adam. Roh Nubuat sendiri menyatakan dalam Heaven halaman 79 paragraf 3 yang berkata, mustahil untuk menggambarkan kegembiraan Adam sebagaimana dia kembali melihat Firdaus Taman Eden yang dulu rumah bahagianya, dari mana karena pelanggarannya dia telah begitu lama terpisah. Tetap setia saudaraku dalam Tuhan, agar meskipun kita tidak dapat memahami perasaan Adam, namun sedikitnya kita bisa turut merasakan kebahagiaan bersama dia dan melihat bagaimana gembiranya memandang akan Taman Eden yang dipulihkan. Heaven halaman 122 paragraf 1 melanjutkan. Saat kakinya, yaitu kaki Yesus, menyentuh gunung, terbelahlah gunung tersebut dan menjadi dataran yang sangat luas dan dipersiapkan untuk penerimaan kota suci yang di dalamnya ada Firdaus Allah, Taman Eden, yang diambil setelah pelanggaran manusia. Sekarang taman itu turun bersama kota itu, dihiasi lebih indah dan mulia daripada saat diangkat dari bumi. Kota Allah turun dan menetap di dataran besar yang disiapkan untuk itu. Saat Taman Eden dipulihkan, hal itu lebih mulia dari sebelumnya. Yang sebelumnya saja sudah mulia dan kita belum pernah lihat.
Dan nanti bagi mereka yang menang akan melihat Taman Eden yang lebih mulia. Dan tidak hanya Taman Eden yang dipulihkan. Di Taman Eden ada pohon kehidupan dan mereka yang menang dapat makan buah pohon kehidupan serta menerima pemulihan juga. Maranatha halaman 354 paragraf 4 menjelaskan. Dipulihkan pada pohon kehidupan yang sudah lama hilang itu, maka orang yang ditebus itu akan berjingkrak-jingkrak. Maliaki 4 ayat 2. Sehingga seperti manusia dulu yang bentuk tubuhnya sempurna dan tinggi dalam kemuliaan. Kita manusia akan diubahkan, tubuh kita pun akan mengalami perubahan sebagaimana kita memakan buah pohon kehidupan. Karenanya saat kita memandang kepada Eden yang dipulihkan nanti, Roh Nubuat mengingatkan bahwa dalam Darkness Before Dawn halaman 60 paragraf 5, semua yang hilang karena dosa telah dipulihkan. Saat memandang Eden yang dipulihkan, ingat bahwa itu adalah tanda bahwa semua yang hilang karena dosa telah dipulihkan. Dan itu semua dipulihkan oleh Bapa melalui dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran Eden yang dipulihkan ini, yang adalah tanda bahwa semua yang hilang karena dosa telah dipulihkan. Dan biarlah ini menjadi sukacita bagi kami, agar sungguh-sungguh setia hingga tiba di Taman Eden yang dipulihkan, berkumpul bersama Bapa dan Anak yang begitu besar mengasihi kami. Kami serahkan hidup ini sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.